Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Suara jarum jam dinding berdetak pelan, mengisi kesunyian apartemen kecil mereka. Sarah menatap punggung putranya, Andi, yang sedang asyik menggambar robot dengan pensil warna usang. Rambut hitam legam Andi yang sedikit acak-acakan dan kaos oblongnya yang sudah memudar adalah pemandangan yang tak pernah gagal menghangatkan hati Sarah, sekaligus meremukkan hatinya dalam waktu yang bersamaan. Andi adalah dunianya. Satu-satunya alasan ia terus berjuang melewati setiap hari. Sejak ayahnya, Bram, menghilang dari hidup mereka bahkan sebelum Andi lahir, Sarah telah memikul beban membesarkan putranya seorang diri. Ia bekerja keras sebagai akuntan paruh waktu di sebuah firma kecil, ditambah dengan menerima pesanan kue dari tetangga untuk menambal kekurangan. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tapi Sarah selalu memastikan Andi tak pernah kekurangan kasih sayang dan perhatian. Mereka berdua adalah tim, mengarungi samudera kehidupan yang kadang tenang, kadang bergelombang. Pagi itu dimulai seperti biasa. Sarah menyiapkan sarapan nasi goreng dengan telur mata sapi kesukaan Andi, sementara Andi berceloteh tentang cita-citanya menjadi seorang astronot. "Mama, nanti kalau aku jadi astronot, aku mau bawa Mama ke bulan," seru Andi dengan mata berbinar. Sarah tersenyum, mengacak-acak rambut Andi. "Tentu saja, sayang. Tapi, sekarang habiskan sarapanmu, nanti telat ke sekolah." Kebahagiaan kecil semacam itu adalah vitamin harian bagi Sarah. Mereka memiliki rutinitas yang sederhana namun penuh kehangatan. Sore harinya, Sarah akan menjemput Andi dari sekolah. Kemudian mereka akan menghabiskan waktu bersama. Entah itu membaca buku cerita, menonton kartun, atau sekadar berbincang di sofa reyot mereka. Andi adalah anak yang ceria, pintar, dan pengertian. Meskipun ia sering bertanya tentang sosok ayahnya. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menjadi duri dalam hati Sarah. Luka lama yang tak kunjung sembuh. Ia selalu menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja jauh, sebuah kebohongan putih yang ia yakini akan melindungi hati kecil Andi. Namun, ketenangan itu mendadak pecah pada suatu sore yang mendung. Bel pintu apartemen mereka berbunyi, bukan bel yang biasa digunakan oleh tetangga atau kurir paket. Ada nada desakan di sana, seolah ingin memaksa pintu terbuka. Sarah, yang sedang sibuk melipat pakaian, mengerutkan kening. Ia jarang sekali menerima tamu tak terduga. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu dan mengintip dari lubang intip. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Sosok yang berdiri di ambang pintu adalah Bram, pria yang hampir 10 tahun menghilang tanpa jejak. Di sampingnya, berdiri seorang wanita berambut pirang dengan penampilan mewah, tersenyum tipis ke arah pintu. Senyum itu, bagi Sarah, adalah senyum kemenangan seorang Maya. Wanita yang ia tahu telah merebut Bram darinya, menghancurkan impian keluarga kecil mereka bahkan sebelum sempat terbentuk. Sarah membeku, tangannya gemetar memegang kenop pintu. Semua kenangan pahit melintas di benaknya seperti film yang diputar ulang dengan kecepatan tinggi. Hari-hari penuh air mata, malam-malam tanpa tidur, dan perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi yang paling penting, ia memikirkan Andi. Bagaimana jika Andi melihat Bram? Bagaimana ia akan menjelaskan ini semua? Bram menekan bel lagi, kali ini lebih keras. "Sarah, aku tahu kau di dalam. Aku ingin bicara." Suaranya terdengar berat, berbeda dari suara Bram yang dulu Sarah kenal. Sarah menarik napas dalam-dalam, berusaha menguasai diri. Ia tidak punya pilihan selain membuka pintu. Begitu pintu terbuka, udara di antara mereka terasa tegang, penuh dengan dendam yang belum terucap dan luka yang masih menganga. "Bram," Sarah berbisik, suaranya tercekat. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, mempertahankan wajah datar. Bram mengangguk tipis, pandangannya menyapu Sarah dari ujung kepala hingga kaki, seolah membandingkan Sarah yang sekarang dengan Sarah yang dulu ia tinggalkan. Lalu pandangannya beralih pada Maya yang tersenyum sinis di sampingnya. "Ini Maya," Bram memperkenalkan, tanpa ada nada penyesalan atau rasa bersalah dalam suaranya. Maya mengangguk sedikit, tidak ada kehangatan sama sekali di matanya. "Ada apa?" tanya Sarah dingin, berusaha menutupi rasa sakit yang tiba-tiba menyerang ulu hatinya.
Ia tidak ingin Bram melihat betapa rapuhnya ia saat ini. Aku datang untuk Andi, kata Bram lugas. Aku ingin mengakui dia sebagai anakku. Pernyataan itu bagaikan petir di siang bolong. Sarah merasa telinganya berdenging. Mengakui? Setelah sekian tahun? Setelah membiarkan Sarah berjuang sendirian? Emosi bercampur aduk dalam dirinya. Amarah, kebingungan, dan secercah harapan yang segera ia tepis. Mengakui? Sarah mengulang, dengan nada tak percaya. Setelah apa yang kau lakukan? Setelah kau menghilang seperti ditelan bumi? Sekarang kau muncul begitu saja dan ingin mengakui Andi. Suaranya mulai meninggi, tak sanggup lagi menahan amarah yang meledak-ledak. Sarah, jangan seperti ini. Bram mencoba menenangkan, meskipun ada nada otoriter dalam suaranya. Aku punya alasan sendiri. Yang penting sekarang, aku siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Setelah 10 tahun? Apa maksudmu bertanggung jawab? Sarah mencibir. Aku sudah membesarkan Andi sendiri. Aku tidak butuh tanggung jawabmu sekarang. Saat itulah, suara kecil dari dalam apartemen memanggil. Mama? Ada siapa? Andi muncul dari balik dinding, matanya mengerja penasaran melihat dua orang asing di depan pintu. Pandangan Andi terpaku pada Bram. Ada rasa ingin tahu yang besar di mata polosnya. Bram melihat Andi, dan untuk sesaat, ekspresinya melunak. Ia berjongkok, mencoba menyamai tinggi Andi. Halo, jagoan. Nama Om Bram. Om ini ayahmu. Dunia Sarah runtuh. Ia tidak pernah menyangka momen ini akan terjadi secepat ini, dan dengan cara yang sebegini mendadak. Andi menatap Bram dengan mata lebar, kemudian beralih menatap Sarah, mencari penjelasan. Sarah hanya bisa berdiri terpaku, bibirnya keluh. Ayah? Andi mengulang, suaranya bergetar. Selama ini, ayah hanyalah sebuah konsep abstrak baginya. Sekarang, sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Iya. Nak, Bram tersenyum. Senyum yang Sarah ingat dulu pernah membuatnya luluh. Maaf, ayah baru bisa menemui kamu sekarang. Maya maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Bram. Kami ingin Andi tinggal bersama kami, Sarah, kata Maya dengan nada yang terdengar manis namun menusuk. Kami bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, sekolah terbaik, dan semua yang tidak bisa kau berikan. Pernyataan Maya bagaikan tamparan keras bagi Sarah. Ia merasakan pipinya memerah karena amarah dan rasa tidak adil. Ini bukan hanya tentang Bram yang ingin mengakui Andi, tapi juga tentang Maya yang ingin mengambil alih perannya sebagai ibu. Apa? Seru Sarah, tak bisa lagi menahan diri. Kau ingin mengambil Andi dariku? Setelah semua perjuanganku? Ini bukan tentang mengambil, Sarah. Ini tentang masa depan Andi. Bram menimpali. Kami punya rumah yang lebih besar, fasilitas yang lebih lengkap. Andi akan mendapatkan segalanya. Andi, yang tadinya hanya diam menyimak, kini menatap Sarah dengan pandangan bingung. Ia melihat kerutan di dahi ibunya, kilatan amarah di matanya. Namun, ia juga mendengar janji-janji manis dari Bram dan Maya. Sekolah terbaik, mainan baru, kehidupan yang lebih baik, imajinasi anak-anaknya langsung melayang. Sarah tahu ia berada di ambang jurang. Ia tidak bisa menolak hak Bram sebagai ayah biologis, tapi ia juga tidak bisa menyerahkan putranya kepada orang yang selama ini telah menyakitinya, apalagi kepada wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Sarah merasakan kekhawatiran yang mendalam mencengkeram hatinya. Ia tahu, hidupnya dan hidup Andi baru saja akan berubah, dan ia tidak yakin apakah perubahan ini akan membawa kebaikan atau justru menghancurkan segalanya. Ini adalah titik balik yang ia tak pernah duga akan datang, dan ia merasa tak siap menghadapinya. Setelah pertemuan yang singkat namun mengguncang itu, suasana di apartemen kecil Sarah terasa begitu berat. Andi, yang biasanya ceria, kini sering terlihat melamun. Pertanyaan, ayah? Yang ia lontarkan kepada Sarah sesekali, meskipun lirih, bagai ribuan jarum yang menusuk hati Sarah. Sarah berusaha sekuat tenaga menjelaskan, tanpa menjelekkan Bram, namun juga tanpa memberikan harapan palsu. Nak, ayahmu memang Bram. Tapi, ada banyak hal yang perlu Mama jelaskan nanti, saat kamu lebih besar. Ia sadar, jawaban itu tidak cukup. Naluri keibuan Sarah berteriak.
Ia tahu Bram dan Maya tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka pasti akan terus mendekati Andi, meracuni pikirannya dengan janji-janji kemewahan yang Sarah tak bisa berikan. Benar saja, beberapa hari kemudian, pesan singkat dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Sarah. Isinya adalah undangan makan malam dari Bram dan Maya, khusus untuk Andi. Sarah sempat berpikir untuk menolak mentah-mentah. Namun ia melihat binar penasaran di mata Andi saat ia menyebutkan undangan itu. Andi, yang selama ini hanya bisa melihat teman-temannya di sekolah dijemput ayah mereka, kini memiliki kesempatan untuk mengenal sosok ayahnya. Sarah tahu ia tidak bisa menghalangi sepenuhnya. Ia harus membiarkan Andi melihat sendiri, merasakan sendiri, meskipun hati kecilnya menjerit ketakutan. Malam itu, dengan hati yang berat, Sarah mengantar Andi ke restoran mewah yang disebutkan dalam undangan. Restoran itu adalah jenis tempat yang hanya bisa Sarah lihat di majalah atau televisi. Cahaya kristal bergelantung indah, alunan musik klasik yang lembut, dan aroma masakan mahal memenuhi udara. Andi, dengan kemeja satu-satunya yang masih layak dipakai dan celana jeans yang sedikit kedodoran, tampak begitu polos di tengah gemerlap itu. Bram dan Maya sudah menunggu di meja VIP, dikelilingi oleh piring-piring porselen dan peralatan makan berkilauan. "Hai, jagoan!" sapa Bram riang saat melihat Andi. Ia langsung menarik kursi di sebelahnya dan mempersilakan Andi duduk. Maya tersenyum manis, senyum yang terasa dingin di mata Sarah. "Andi, kamu mau pesan apa saja? Semua makanan di sini enak, loh." Andi, yang selama ini hanya makan masakan rumahan sederhana, membolak-balik menu dengan mata berbinar takjub. Daftar makanan yang panjang dengan nama-nama asing membuatnya bingung sekaligus penasaran. Bram dengan sabar menjelaskan satu persatu, menyarankan hidangan-hidangan paling mahal. "Coba saja yang ini, Nak. Ayah yakin kamu pasti suka." Selama makan malam, Bram dan Maya tak henti-hentinya memanjakan Andi. Mereka berbicara tentang sekolah elit tempat mereka akan mendaftarkan Andi, tentang liburan ke luar negeri yang akan mereka lakukan, dan tentang mainan-mainan terbaru yang bisa Andi miliki. "Nanti, kalau kamu tinggal sama kami, kamu bisa punya kamar sendiri. Loh, Andi," kata Maya dengan nada merayu. "Dengan PS5, komputer gaming terbaru, dan semua komik yang kamu mau." Sarah hanya bisa duduk di seberang meja, mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit karena ketidakmampuannya memberikan semua kemewahan itu pada Andi. Tapi ada juga rasa muak terhadap sandiwara yang dimainkan oleh Bram dan Maya. Mereka menggunakan materi untuk membeli hati seorang anak, tanpa memedulikan dampak emosional yang lebih dalam. Sarah melihat mata Andi yang berbinar-binar mendengar semua janji itu. Andi tampak begitu terbuai, seolah semua impian masa kecilnya tiba-tiba bisa terwujud di depan mata. Setelah makan malam, Bram mengajak Andi ke sebuah toko mainan besar yang terletak tak jauh dari restoran. Sarah hanya bisa mengikuti dari belakang, menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Bram dengan mudahnya membelikan Andi sebuah robot transformer berukuran besar yang selama ini hanya bisa Andi lihat di etalase toko. Wajah Andi berseri-seri. Senyumnya begitu lebar hingga membuat Sarah ingin menangis. Ia tahu, di balik senyum itu, ada kebingungan dan godaan yang luar biasa. "Terima kasih, Ayah," ucap Andi dengan tulus, memeluk robot barunya erat-erat. Kata, "Ayah," itu terasa begitu asing di telinga Sarah, namun juga begitu familiar di bibir Andi. Sejak hari itu, Bram dan Maya semakin gencar mendekati Andi. Mereka sering menjemput Andi sepulang sekolah, mengajaknya makan di restoran mewah, membelikan pakaian dan barang-barang bermerek, bahkan mengajaknya berkeliling dengan mobil sport Bram. Andi pulang ke rumah dengan cerita-cerita baru yang selalu dimulai dengan ayah dan tante Maya. Sarah mendengarkan dengan sabar, hatinya teriris setiap kali mendengar nama Maya disebut. Ia mencoba menjelaskan realitas dan bahaya di balik semua kemewahan itu. "Sayang, Mama tahu itu semua menyenangkan," kata Sarah suatu malam, saat Andi sedang memamerkan sepatu kets barunya yang mahal. "Tapi, Mama ingin kamu tahu, kebahagiaan itu tidak hanya dari barang-barang mahal. Kebahagiaan itu ada di sini, di hati kita, saat kita bersama." Andi mengangguk, namun tatapan matanya masih penuh dengan keinginan. "Tapi, Mama, kalau aku di sana, aku bisa punya kamar sendiri, loh. Nanti aku bisa ajak teman-teman main PS di kamar." Perkataan Andi menusuk hati Sarah. Ia tahu,
Tawaran Bram dan Maya sangat menggiurkan bagi anak seusia Andi. Ia tidak bisa menyalahkan Andi sepenuhnya. Anak-anak melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, kacamata yang lebih sederhana dan polos. Bram bahkan datang langsung ke apartemen Sarah, membawa dokumen-dokumen pendaftaran sekolah internasional yang elit, brosur-brosur les privat, dan katalog perabotan kamar anak-anak. Ini untuk Andi, Sarah. Kami ingin dia mendapatkan pendidikan terbaik, lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhannya, kata Bram, menumpuk semua dokumen itu di meja tamu. Ia berbicara seolah-olah ia adalah ayah yang paling bertanggung jawab di dunia. Maya, yang duduk di sofa, menambahkan, kami bahkan sudah merencanakan liburan musim panas ke Disneyland. Andi pasti senang sekali. Sarah menatap tumpukan kertas itu, kemudian menatap Bram dan Maya. Ada kemarahan yang membuncah dalam dirinya. Apa kalian pikir uang bisa membeli segalanya? Bisa membeli kebahagiaan? Bisa membeli cinta? Bram menghela napas. Sarah, jangan drama. Ini demi masa depan Andi. Lagi pula, kamu kan tidak bisa memberikan semua ini. Kalimat terakhir itu bagaikan anak panah beracun yang menancap tepat di jantung Sarah. Itu adalah kebenaran yang pahit. Namun Bram mengucapkannya dengan begitu kejam. Andi, yang kebetulan lewat dan mendengar percakapan itu, terdiam. Ia melihat ibunya yang menunduk, matanya berkaca-kaca. Kemudian ia melihat Bram dan Maya yang tampak begitu percaya diri dan meyakinkan. Konflik batin mulai melanda Andi. Ia sangat mencintai ibunya. Ia tahu betapa kerasnya Sarah berjuang untuknya. Namun, di sisi lain, janji-janji kemewahan dari Bram dan Maya sungguh menggiurkan. Ia membayangkan memiliki kamar pribadi yang besar, mainan yang tak terbatas, dan liburan ke tempat-tempat yang hanya ia lihat di televisi. Sarah mencoba menjelaskan kepada Andi tentang arti keluarga yang sebenarnya, tentang nilai-nilai, dan tentang kasih sayang yang tulus, bukan kasih sayang yang bisa dibeli. Ia bercerita tentang pengorbanannya, tentang bagaimana ia membesarkan Andi dengan cinta dan keringatnya sendiri. Ia mencoba membuka mata Andi bahwa semua kemewahan itu mungkin hanyalah umpan, sebuah cara untuk menarik Andi menjauh darinya. Andi, nak, Sarah berkata lembut, memegang kedua tangan putranya. Mama tidak bisa memberikanmu semua barang mahal itu. Tapi Mama bisa memberikanmu cinta yang tulus, keluarga yang utuh, dan kebahagiaan yang sejati. Mama tidak ingin kamu salah memilih. Andi mendengarkan, namun pikirannya terusik oleh gambaran-gambaran mewah yang disodorkan Bram dan Maya. Ia melihat teman-temannya yang memiliki barang-barang bagus, yang bisa pergi liburan ke luar negeri. Hati kecilnya mulai mempertanyakan, apakah Mama benar? Atau apakah ayah dan tante Maya yang menawarkan kehidupan yang lebih baik? Godaan itu begitu kuat, dan Andi, yang masih polos, kesulitan untuk membedakan mana yang benar-benar kebahagiaan sejati dan mana yang hanya fata morgana. Konflik batin ini mulai menggerogoti jiwanya, mendorongnya ke tepi jurang sebuah keputusan besar. Sarah bisa merasakannya. Ia bisa merasakan anaknya perlahan-lahan ditarik menjauh darinya. Selangkah demi selangkah, menuju jurang kemewahan yang ia tak yakin akan membawa kebahagiaan. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan bagi Sarah. Setiap pagi, ia bangun dengan kecemasan yang menggantung di udara, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Andi semakin sering menghabiskan waktu di rumah Bram dan Maya. Pulang ke apartemen kecil mereka, ia membawa cerita-cerita baru tentang ayah dan tante Maya yang tak ada habisnya. Tentang ruang game pribadi, kolam renang di halaman belakang, atau perjalanan ke pusat perbelanjaan untuk membeli apapun yang ia inginkan. Mata Andi memancarkan binar kebahagiaan yang tulus saat menceritakan semua itu. Binar yang membuat hati Sarah mencelos karena tahu ia tidak akan pernah bisa memberikan hal serupa. Sarah mencoba berbicara dengan Andi berkali-kali, menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan materi. Ia bercerita tentang perjuangannya, pengorbanannya, dan cinta tak bersyarat yang ia curahkan untuk Andi. Sayang, Mama tidak punya semua barang-barang itu. Tapi Mama punya hati yang selalu mencintaimu, dan itu lebih berharga dari segalanya. Sarah berkata lembut suatu malam, memeluk Andi erat. Andi membalas pelukan ibunya, tapi Sarah bisa merasakan keraguan yang masih membayangi pikiran putranya. Ada konflik batin yang jelas terlihat di wajah polos Andi, antara kesetiaan pada ibunya dan godaan gemerlap dunia yang ditawarkan Bram dan Maya. Puncaknya terjadi pada suatu sore Minggu. Sarah baru saja pulang dari pasar,
membawa belanjaan seadanya, ketika ia melihat mobil sport Bram terparkir di depan gedung apartemennya. Jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menyergap. Saat ia masuk, Andi sudah duduk di sofa dengan tas ransel kecil di pangkuannya. Di sampingnya, Bram dan Maya duduk dengan ekspresi serius. Namun ada kilatan kemenangan di mata Maya. Mama. Andi memulai, suaranya kecil dan ragu-ragu. Aku sudah memutuskan. Sarah menahan napas. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut putranya. Kakinya terasa lemas, hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Ia meletakkan belanjaan di lantai dan berjalan mendekat. Memutuskan apa? Nak? Suaranya bergetar. Andi mengangkat kepalanya, menatap mata Sarah. Ada kesedihan dan rasa bersalah di sana. Namun juga ada tekad yang kuat. Aku mau tinggal sama ayah dan tante Maya. Dunia Sarah runtuh. Rasanya seperti ribuan pisau menancap di dadanya. Udara di sekitarnya menipis, dan ia merasa akan pingsan kapan saja. Ia menatap Andi, putranya, darah dagingnya, yang kini membuat keputusan untuk meninggalkannya. Lalu pandangannya beralih ke Bram, yang duduk dengan ekspresi tenang, seolah ini adalah hal yang wajar. Dan terakhir, pada Maya, yang kini tak bisa lagi menyembunyikan senyum puasnya. Andi, kamu serius? Suara Sarah nyaris tak terdengar. Ia ingin berteriak, memohon, mencengkeram Andi dan tidak melepaskannya. Tapi tenggorokannya tercekat. Andi mengangguk perlahan. Aku ingin punya kamar sendiri. Aku ingin punya PS baru, dan aku ingin pergi ke Disneyland seperti yang ayah janjikan. Kata-kata polos itu, yang keluar dari bibir putranya, adalah palu godam yang menghantam hati Sarah berkeping-keping. Ia menyadari, godaan materi itu terlalu kuat bagi seorang anak yang polos. Bram berdiri dan mendekati Sarah. Sarah, ini yang terbaik untuk Andi. Kami bisa memberinya masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang cerah? Sarah akhirnya meledak. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras. Kalian menghancurkan keluargaku. Kau meninggalkanku saat aku hamil. Dan sekarang kau ingin mengambil anakku dengan iming-iming kemewahan. Apa kau pikir aku tidak tahu maksud kalian? Maya ikut berdiri, suaranya sedikit meninggi. Sarah, jangan berlebihan. Ini demi kebaikan Andi. Dia sudah memilih. Memilih? Sarah menatap Maya dengan kilatan amarah. Dia anak-anak. Dia tidak tahu apa-apa. Kalian meracuni pikirannya. Andi, yang melihat ibunya menangis, terlihat panik. Mama, jangan nangis. Andi, nak. Sarah mencoba meraih tangan Andi, namun Andi menariknya. Ia takut. Takut pada kemarahan ibunya, dan mungkin juga takut pada keputusan yang baru saja ia buat. Bram menghalangi Sarah. Sarah, sudah cukup. Jangan membuat Andi semakin bingung. Ia meraih tas ransel Andi. Ayo, nak, kita pergi sekarang. Sarah terhuyung mundur. Ia melihat Andi ragu-ragu menatapnya. Ada tatapan meminta maaf di mata putranya. Tapi kemudian Andi mengangguk, melangkah mengikuti Bram. Maya berjalan di belakang mereka, memberikan tatapan kemenangan terakhir kepada Sarah sebelum pintu apartemen tertutup. Suara pintu yang tertutup itu bagaikan gema kematian di telinga Sarah. Apartemen yang tadinya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan hampa. Sarah jatuh berlutut di lantai, memeluk tas belanjaan yang ia jatuhkan. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. Ia menjerit dalam hati, jeritan keputusasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Andi. Anak yang ia lahirkan, ia besarkan dengan segala cinta dan pengorbanan, kini telah pergi. Pergi bersama ayah yang tak pernah mengakuinya, dan bersama wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Itu adalah hari terburuk dalam hidup Sarah. Titik terendah yang tak pernah ia bayangkan akan ia alami. Perjalanan dari apartemen sederhana Sarah menuju rumah megah Bram dan Maya terasa seperti transisi ke dunia yang sama sekali berbeda bagi Andi. Mobil sport Bram melaju mulus di jalanan ibu kota, jauh lebih cepat dan nyaman daripada angkutan umum yang biasa ia naiki bersama ibunya. Begitu mereka tiba, mata Andi terbelalak takjub. Rumah itu adalah sebuah mahakarya arsitektur modern,
dengan taman luas yang terawat sempurna dan kolam renang berkilauan di halaman belakang. Ini jauh melampaui imajinasinya tentang kamar sendiri atau rumah yang lebih besar. "Selamat datang di rumah barumu, jagoan," seru Bram sambil merangkul bahu Andi. Maya tersenyum manis. "Ayo, Tante akan tunjukkan kamarmu." Andi mengikuti Maya menaiki tangga spiral yang megah. Pintu kamar yang ditunjukkan Maya terbuka, dan Andi langsung terdiam kagum. Kamar itu lebih besar dari seluruh apartemen ibunya. Dindingnya dihiasi poster-poster pahlawan super. Ada ranjang tingkat modern dengan seluncuran kecil, meja belajar lengkap dengan komputer gaming canggih, dan rak buku yang penuh dengan komik dan mainan terbaru. Sebuah televisi layar lebar menempel di dinding. Di bawahnya terpasang konsol game terbaru yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ini kamar aku, Tante?" tanya Andi. Suaranya bergetar antara tak percaya dan gembira. "Tentu saja, sayang." Maya mengelus rambut Andi. "Semuanya milikmu. Kamu bisa main sepuasnya, belajar di sini, atau melakukan apapun yang kamu mau. Oh, dan di sana ada kamar mandi pribadimu juga." Andi berlari masuk, menjelajahi setiap sudut kamar barunya. Ia mencoba kursi gaming yang empuk, menyalakan komputer, dan melihat koleksi komik yang belum pernah ia baca. Rasa gembira meluap-luap dalam dirinya. Ini adalah surga bagi seorang anak. Ia merasa seperti masuk ke dalam mimpi. Beberapa hari pertama di rumah baru benar-benar seperti liburan tanpa henti. Bram dan Maya membanjiri Andi dengan perhatian dan hadiah. Mereka membawanya ke mal-mal mewah untuk membeli pakaian bermerek, sepatu mahal, dan gadget terbaru. Andi bisa memilih apa saja yang ia inginkan. Mereka juga sering mengajaknya makan di restoran-restoran bintang 5, mengajarkan Andi etika makan yang berbeda dari kebiasaan di rumah Sarah. Andi, yang selama ini terbiasa dengan kesederhanaan, dengan cepat beradaptasi dengan gaya hidup mewah ini. Ia merasa seperti seorang pangeran. "Bagaimana sekolah barumu, Nak?" tanya Bram suatu malam saat makan malam. Andi baru saja selesai hari pertamanya di sekolah internasional yang dijanjikan. Lingkungan sekolahnya sangat berbeda dari sekolah lamanya. Fasilitasnya lengkap, guru-gurunya ramah, dan teman-temannya juga anak-anak dari keluarga berada. "Menyenangkan. Ayah, ada lapangan futsal indoor, dan perpustakaannya besar sekali," seru Andi antusias. Maya tersenyum. "Baguslah kalau kamu suka. Kami sudah daftarkan kamu les piano dan berenang juga. Ya, itu akan sangat baik untuk perkembanganmu." Andi mengangguk patuh. Ia merasa diperhatikan, dihargai, dan diberi kesempatan yang luas. Ia mulai melupakan kesederhanaan hidupnya yang dulu. Kenangan akan ibunya, Sarah, masih ada. Namun perlahan mulai memudar di tengah gemerlap kehidupan barunya. Ia kadang teringat senyum lembut ibunya, atau masakan rumahan Sarah yang lezat. Tapi pikiran itu cepat tertutup oleh keceriaan baru yang ia rasakan. Maya, di awal-awal, sangat sabar dan penyayang kepada Andi. Ia sering menemani Andi bermain di kamar, membacakan cerita sebelum tidur, dan membantu Andi mengerjakan PR. Andi mulai terbiasa memanggilnya Tante Maya dengan nyaman. Ia menganggap Maya sebagai sosok ibu kedua, sosok yang memberinya semua yang ia inginkan. Bram juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan Andi di awal. Mereka bermain game bersama, menonton film, dan bahkan sesekali Bram mengajak Andi ke kantornya untuk melihat-lihat. Sarah hanya bisa memantau dari jauh. Ia sering menelepon Andi, namun frekuensi panggilan itu semakin berkurang. Andi terdengar sibuk, antusias dengan kehidupan barunya. "Aku sibuk les, MA, atau ayah lagi ajak aku main game baru," adalah alasan-alasan yang sering ia dengar. Setiap panggilan telepon berakhir dengan rasa sakit yang menggerogoti hati Sarah. Ia merindukan putranya, rindu tawanya, rindu kehadiran kecilnya di apartemen. Ia tahu, Andi sedang menikmati masa-masa indahnya, terbuai oleh kemewahan. Sarah mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin, ini memang yang terbaik untuk Andi. Mungkin, Bram dan Maya benar-benar bisa memberikan Andi masa depan yang lebih baik. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekhawatiran yang tak kunjung padam. Bisikan-bisikan halus yang mengingatkan Sarah bahwa semua yang gemerlap itu belum tentu emas. Ia tahu, fasad kebahagiaan itu bisa retak kapan saja. Andi sendiri, meskipun tenggelam dalam kebahagiaan sesaat,
kadang merasakan kerinduan yang samar akan kehangatan ibunya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menemaninya belajar, memasak makanan kesukaannya, dan memeluknya erat saat ia takut. Namun, pikiran itu cepat ia tepis. Ayah dan Tante Maya juga sayang sama aku, bisiknya pada diri sendiri. Ia memilih untuk fokus pada semua hal baru yang ia miliki, pada kebebasan dan kenyamanan yang ia rasakan. Ia belum menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, dan bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan pernah bisa digantikan oleh kemewahan materi. Ia masih terlalu muda untuk memahami makna di balik semua hadiah dan fasilitas itu, dan bahwa semua yang berkilau belum tentu emas murni. Musim berlalu, dan dengan itu, kilau kebahagiaan yang menyelimuti Andi perlahan mulai memudar. 6 bulan berlalu sejak Andi pindah ke rumah Bram dan Maya. Awalnya, rumah itu adalah surga. Namun kini, bayangan mulai menyelimuti sudut-sudutnya. Bram, yang tadinya begitu antusias, semakin sibuk dengan pekerjaannya. Rapat-rapat panjang, perjalanan bisnis keluar kota, dan tumpukan dokumen di meja kerjanya menjadi prioritas utamanya. Waktu yang ia habiskan bersama Andi semakin berkurang, digantikan oleh pembantu dan sopir pribadi yang mengantar jemput Andi ke sekolah atau les. Andi mulai menyadari bahwa ayah, yang dulu begitu dekat dengannya kini semakin menjauh. Ia jarang lagi makan malam bersama Bram, dan waktu bermain mereka nyaris tidak ada. Pernah suatu kali, Andi menunggu Bram pulang hingga larut malam hanya untuk menceritakan hasil ulangan matematikanya yang bagus. Namun Bram hanya mengangguk lelah. Bagus, nak. Ayah bangga, tanpa benar-benar melihat kertas ulangan itu. Andi merasakan kekecewaan yang menusuk. Ia merindukan pelukan hangat dan pujian tulus dari ibunya. Di sisi lain, Maya mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dan manipulatif. Setelah euforia awal memudar, Maya merasa terbebani dengan kehadiran Andi. Ia menganggap Andi sebagai pengganggu privasinya dan penghambat kebebasannya. Senyum manisnya kini seringkali berubah menjadi kerutan di dahi, terutama jika Andi membuat sedikit saja kesalahan. Andi, jangan berisik sekali. Tante sedang telepon dengan teman-teman tante. Maya akan membentak jika Andi bermain terlalu ribut di ruang keluarga. Atau, apa-apaan ini? Kenapa kamarmu berantakan sekali? Pembantu sudah bersih-bersih dari pagi. Ia akan marah jika melihat mainan Andi berserakan. Padahal sebelumnya ia selalu mengatakan Andi bebas melakukan apa saja di kamarnya. Kemewahan yang dulu sangat diidam-idamkan Andi kini terasa hambar. Kamar pribadinya yang megah terasa sepi, dipenuhi mainan yang tak lagi menarik perhatiannya. Komputer gaming canggih hanya ia sentuh sesekali. Ia merindukan apartemen kecil yang hangat, di mana ia bisa bercanda dan tertawa bebas bersama ibunya tanpa takut dimarahi. Suatu sore, Andi mendengar pertengkaran hebat antara Bram dan Maya di lantai bawah. Suara mereka meninggi, membahas masalah uang dan kebebasan. Aku tidak bisa terus-terusan mengurus anak itu, Bram. Aku punya kehidupan sendiri, teriak Maya. Hati Andi mencelos. Ia tahu, anak itu, yang dimaksud adalah dirinya. Ia tidak lagi merasa diinginkan. Ia merasa menjadi beban. Andi mulai menghabiskan waktunya sendirian di kamarnya. Ia sering melihat keluar jendela, mengamati anak-anak tetangga yang bermain riang di halaman. Ia merindukan teman-teman lamanya di sekolah yang dulu, yang meskipun tidak kaya, selalu bisa bermain dengan tulus. Di sekolah barunya, ia merasa asing. Teman-teman barunya lebih fokus pada gadget dan merek pakaian daripada persahabatan sejati. Ia mencoba menghubungi Sarah beberapa kali, namun Maya selalu membatasi waktu telepon mereka. Jangan terlalu sering menelepon mama kamu, Andi. Kami di sini kan sudah memberikan yang terbaik untukmu. Maya akan berkata dengan nada manis namun mengancam. Andi merasa terisolasi, seperti boneka pajangan di rumah besar itu. Rasa kesepian mulai mencengkeram Andi. Ia merindukan pelukan ibunya yang menenangkan, suara tawa Sarah, dan masakan rumahan yang sederhana namun penuh cinta. Malam-malamnya dipenuhi dengan lamunan tentang kehidupannya yang dulu. Ia mulai membandingkan kasih sayang yang tulus dari Sarah dengan perhatian semu yang diberikan Bram dan Maya. Perhatian yang diberikan Bram dan Maya terasa bersyarat, terikat pada seberapa baik Andi dan seberapa banyak mereka bisa membeli kebahagiaannya. Suatu hari, Andi sakit demam. Ia terbaring lemah di kamarnya yang dingin. Ia memanggil Maya, namun Maya hanya datang sebentar,
menaruh segelas air dan obat di meja samping tempat tidur, lalu berkata, "Kamu istirahat saja, ya. Tante ada janji yoga." Bram sedang dalam perjalanan bisnis. Andi sendirian, terbaring sakit tanpa ada yang merawatnya dengan tulus. Ia teringat bagaimana Sarah akan merawatnya semalaman, mengompres dahinya, menyanyikan lagu pengantar tidur, dan memastikan ia nyaman. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari, kasih sayang yang tulus tidak bisa dibeli dengan kemewahan apapun. Fasad kebahagiaan itu kini telah retak, dan di baliknya tersembunyi kekosongan yang menyakitkan. Insiden sakit demam dan pengabaian yang ia alami saat itu menjadi titik balik bagi Andi. Rasa sakit fisik dan emosional yang ia rasakan membuka matanya. Ia mulai merenungkan keputusannya, mempertanyakan segalanya. Selama ini, ia dibutakan oleh gemerlap kemewahan dan janji-janji manis. Namun kini, semua itu terasa hambar dan kosong. Ia teringat akan perjuangan ibunya, Sarah, yang selalu membesarkannya dengan cinta dan keringatnya sendiri, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta balasan. Andi mulai sering melihat-lihat foto-foto lama yang sempat ia bawa dari apartemen Sarah. Foto-foto itu menceritakan kisah yang berbeda. Kisah seorang ibu tunggal yang bekerja keras, senyum Sarah yang lelah namun penuh cinta, dan momen-momen sederhana yang kini terasa begitu berharga. Ia melihat foto dirinya yang sedang tersenyum lebar di taman bermain umum, mengenakan pakaian sederhana, namun matanya penuh kebahagiaan yang tulus. Dibandingkan dengan foto-foto di rumah Bram dan Maya yang serba mewah, foto-foto lama itu terasa jauh lebih hangat dan nyata. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti hati Andi. Ia merasa telah menyakiti ibunya, mengkhianati cinta dan pengorbanannya. Ia menyadari betapa egoisnya ia memilih kemewahan dan mengabaikan hati ibunya. Hatinya perih setiap kali mengingat wajah Sarah yang terluka saat ia memutuskan untuk pergi. Suatu hari, saat Bram dan Maya sedang pergi, Andi diam-diam mencari tahu tentang kehidupan lamanya. Ia ingat nama jalan apartemen ibunya, meskipun ia tidak tahu persis nomor unitnya. Dengan ponsel Bram yang canggih, ia mencari di internet. Ia menemukan beberapa postingan lama di media sosial yang mengulas tentang kue-kue buatan Sarah, dan dari sana ia menemukan alamat lengkap apartemen mereka. Ia membaca komentar-komentar yang memuji kebaikan hati Sarah dan perjuangannya sebagai ibu tunggal. Andi merasakan kebanggaan yang aneh dan juga rasa malu yang mendalam. Ia juga mencoba mencari tahu tentang masa lalu Bram dan Maya, dan apa yang sebenarnya terjadi antara Bram dan ibunya. Ia mendengar bisik-bisik dari pembantu rumah tangga tentang bagaimana Maya adalah perusak rumah tangga. Kata-kata itu, yang dulu tidak ia pahami, kini terasa sangat jelas. Ia mulai menyadari bahwa Maya, wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu keduanya, adalah penyebab penderitaan ibunya. Kebingungan dan kekosongan yang ia rasakan semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas. Ia memiliki segalanya, namun tidak memiliki apa-apa yang benar-benar berharga. Cinta tulus, kehangatan keluarga, dan rasa memiliki. Andi mulai merindukan pelukan ibunya yang menenangkan, cerita pengantar tidur yang Sarah bacakan, dan masakan sederhana yang selalu Sarah siapkan dengan penuh cinta. Ia merindukan aroma apartemen mereka yang selalu harum dengan wangi masakan atau kue-kue buatan Sarah. Di sekolah, ia mulai menjauh dari teman-teman barunya yang superficial. Ia merasa tidak cocok dengan gaya hidup mereka yang selalu memamerkan barang-barang dan membicarakan pesta. Ia teringat akan teman-teman lamanya yang sederhana namun tulus, yang selalu ada untuknya. Suatu malam, Andi tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjangnya yang empuk dan berjalan ke jendela. Ia menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Ia teringat janji ibunya untuk membawanya ke bulan. Sebuah janji yang tulus, jauh lebih berharga dari semua janji kemewahan Bram dan Maya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Ia memejamkan mata, dan yang ia lihat adalah wajah Sarah, senyum tulusnya, dan mata yang penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menukar cinta yang tak ternilai dengan kemewahan yang semu. Dalam keheningan malam, Andi membuat keputusan. Sebuah keputusan yang berat. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ia harus kembali. Ia harus kembali kepada ibunya, kepada rumah yang sederhana namun penuh cinta, kepada tempat di mana ia benar-benar diakui dan dicintai. Perjalanan pencarian jati dirinya telah membawanya kembali ke titik awal. Namun kali ini,
Ia melihat segalanya dengan mata yang berbeda, mata yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Kekosongan yang Andi rasakan semakin menyesakan, dan fasad kebahagiaan di rumah Bram dan Maya benar-benar hancur pada acara ulang tahun Maya. Pesta itu diadakan di rumah mereka yang mewah, dipenuhi tamu-tamu dari kalangan sosialita ibu kota. Andi diperkenalkan kepada setiap tamu sebagai anak Bram, namun selalu ada nada aneh dalam perkenalan itu, seolah ia hanya aksesori pelengkap. Ia mengenakan pakaian mahal yang dibelikan Maya, namun merasa seperti mengenakan kostum. Ia rindu kaos oblong dan celana jeans lamanya yang nyaman. Saat itu, Andi sedang berjalan melewati ruang tamu, mencari Bram atau setidaknya seseorang yang bisa ia ajak bicara. Ia merasa terasing di tengah keramaian. Langkahnya terhenti di dekat meja bar, tempat Maya sedang asyik berbincang dengan dua orang temannya, tawa mereka terdengar nyaring. Andi berniat menghampiri dan mengucapkan selamat ulang tahun lagi, berharap bisa mendapatkan sedikit perhatian dari Maya. Oh, ya ampun, Maya, anak itu mirip sekali dengan Sarah, ya? Kata salah satu teman Maya dengan suara berbisik, namun cukup keras untuk didengar Andi. Maya tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga Andi. Hush, jangan keras-keras. Nanti Bram dengar. Itu dia, anak dari kesalahanku di masa lalu. Jawab Maya. Matanya melirik sekilas ke arah Andi dengan pandangan yang penuh rasa jijik, seolah Andi adalah noda yang tak bisa dihapus. Aku harus berpura-pura baik padanya di depan Bram, agar dia tidak curiga. Temannya yang lain menimpali. Tapi, serius deh, Maya, bukannya dia itu sebenarnya anak dari perempuan itu? Aku dengar cerita kalau Bram ninggalin perempuan itu dan milih kamu. Jadi anak itu bukan anak kandungmu. Maya mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Bukanlah. Ya ampun, mana sudi aku punya anak seperti itu. Dia itu anak Sarah, si perawan tua itu. Aku hanya pura-pura saja menyayangi dia biar Bram senang. Lagi pula, dia itu, proyek Bram agar dia tidak merasa bersalah. Setelah itu, aku harap Bram akan menyekolahkannya ke luar negeri, jadi aku tidak perlu berurusan dengannya lagi. Maya tertawa lagi. Tawa yang kini terdengar kejam di telinga Andi. Pernyataan itu bagaikan pukulan telak yang menghantam dada Andi. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata, anak dari kesalahanku di masa lalu. Bukan anak kandungmu, perawan tua, dan proyek Bram bergaung di kepalanya. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Selama ini, ia percaya Maya sedikit banyak menyayanginya, meskipun perhatiannya mulai berkurang. Kini ia tahu, itu semua hanyalah sandiwara. Ia hanyalah sebuah beban, sebuah proyek, dan yang lebih menyakitkan, ia adalah pengingat bagi Maya akan masa lalu yang ingin dihilangkan. Andi merasa mual. Ia menatap Maya, yang masih tertawa-tawa dengan teman-temannya, sama sekali tidak menyadari kehancuran yang ia timbulkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Andi, namun ia berusaha menahannya agar tidak terlihat. Ia merasa benar-benar tidak diakui, bahkan oleh wanita yang ia panggil Tante Maya, yang seharusnya menjadi sosok ibu pengganti. Ia berbalik, berjalan terhuyung-huyung menjauhi keramaian, mencari Bram. Ia butuh penjelasan. Ia butuh diyakinkan bahwa semua yang ia dengar hanyalah salah dengar. Ia menemukan Bram di sudut ruangan, sedang berbincang serius dengan seorang kolega bisnis. Andi mencoba mendekat, menarik-narik ujung jas Bram. Ayah! Panggil Andi lirih. Bram menoleh, sedikit terganggu. Ada apa, Nak? Ayah sedang bicara penting. Nada suaranya dingin, tak ada kehangatan yang dulu ia pamerkan. Ayah, apa benar yang dikatakan Tante Maya aku ini bukan anak ayah? Tanya Andi, suaranya tercekat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bram terdiam. Ekspresinya menegang. Ia melirik koleganya yang kini menatap mereka dengan tatapan ingin tahu. Bram menarik tangan Andi dan membawanya sedikit menjauh. Andi, jangan bicara sembarangan. Tentu saja kamu anak ayah. Suaranya terdengar meyakinkan, namun matanya menghindari tatapan Andi. Ada kegelisahan dan rasa tidak nyaman yang jelas terpancar dari Bram. Tapi Tante Maya bilang aku anak kesalahan di masa lalu. Isak Andi, kini tak sanggup lagi menahan tangisnya. Bram menghela napas panjang, frustrasi. Sudah, jangan didengarkan omongan orang. Maya itu kadang suka bercanda. Kamu ini anak ayah.
Sudah, sekarang kamu pergi ke kamarmu. Ya, ayah ada urusan penting. Bram mengusap kepala Andi sekilas, lalu berbalik kembali ke koleganya, seolah menganggap masalah ini sudah selesai. Ia bahkan tidak memeluk Andi, atau mencoba menenangkan tangisannya. Ia hanya mengusir Andi seperti anak anjing yang mengganggu. Pukulan kedua itu datang dari Bram. Andi merasakan hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. Ayah kandungnya sendiri tidak membela dia, bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kepedulian atas perasaannya. Ia hanya dianggap sebagai pengganggu, sebuah rahasia yang tidak boleh terbongkar. Maya benar. Ia hanyalah proyek. Andi berlari menuju kamarnya, mengunci pintu, dan menjatuhkan diri ke ranjang. Ia menangis sekuat-kuatnya. Isakannya tertahan di bantal. Semua kemewahan di sekelilingnya terasa ironis. Ia memiliki segalanya. Namun ia tidak memiliki satupun yang paling ia butuhkan. Cinta tulus dan pengakuan sejati dari ayahnya. Ia merasa benar-benar sendiri, tidak diinginkan, dan tidak diakui. Ini adalah realitas pahit yang harus ia telan, dan rasanya lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Dalam tangisnya, ia hanya bisa memikirkan satu-satunya orang yang tak pernah mengkhianatinya. Satu-satunya orang yang selalu mencintainya tanpa syarat, ibunya, Sarah. Malam itu, setelah tangisnya reda dan matanya bengkak, Andi bangkit dari ranjangnya. Rasa sakit dan kekecewaan telah mengeringkan air matanya, menggantinya dengan tekad yang membara. Ia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahagia di tengah kemewahan yang kosong dan kebohongan yang menyakitkan. Ia harus kembali. Kembali kepada satu-satunya orang yang ia tahu benar-benar mencintainya. Dengan tangan gemetar, Andi meraih tas ransel kecilnya yang dulu ia bawa saat pertama kali pindah. Ia mulai memasukkan beberapa barang pribadinya, beberapa pakaian sederhana, buku cerita kesayangannya, dan album foto lama bersama Sarah. Ia tidak peduli dengan mainan mahal atau gadget canggih yang memenuhi kamarnya. Semua itu terasa menjijikkan baginya sekarang. Pukul 3 pagi, saat semua orang di rumah besar itu terlelap, Andi menyelinap keluar kamar. Ia berjalan pelan menyusuri lorong yang gelap dan sepi, melintasi ruang tamu yang berantakan sisa pesta. Jantungnya berdebar kencang, takut ketahuan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara malam yang dingin menyambutnya. Namun ia tidak merasakan apa-apa selain rasa lega yang mendalam. Andi berjalan tanpa arah. Hanya berbekal kenangan tentang alamat apartemen Sarah yang ia cari tahu beberapa waktu lalu. Ia tahu ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Ia tidak punya uang. Dan ia tidak tahu bagaimana cara mencapai sana dari area perumahan mewah ini. Namun, tekadnya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia terus berjalan, melewati jalan-jalan sepi, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kakinya terasa pegal, dan rasa lapar mulai melanda. Tapi ia tidak menyerah. Setelah berjalan berjam-jam, saat fajar mulai menyingsing dan langit berubah warna menjadi jingga keunguan, Andi melihat pelang nama jalan yang familiar. Rasa lega membanjiri dirinya. Ia semakin mempercepat langkahnya, napasnya tersengal-sengal. Akhirnya, ia tiba di depan gedung apartemen Sarah. Gedung itu terlihat sederhana. Namun di mata Andi, itu adalah tempat yang paling indah di dunia. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel unit apartemen Sarah. Ia menekan berulang kali, berharap Sarah masih belum berangkat kerja. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia membayangkan bagaimana reaksi Sarah. Apakah ibunya akan marah? Apakah ibunya akan menolak dirinya setelah semua yang ia lakukan? Rasa takut akan penolakan itu begitu besar. Namun ia tahu ia harus menghadapinya. Pintu terbuka. Wajah Sarah terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan, jelas baru bangun tidur. Mata Sarah membelalak lebar saat melihat Andi berdiri di ambang pintu, dengan tas ransel di punggungnya dan wajah penuh air mata. Andi? Sarah berbisik. Suaranya tak percaya. Ia mengira ia sedang bermimpi. Andi tidak bisa menahan lagi. Air matanya kembali mengalir deras. Ia menjatuhkan tas ranselnya dan berlari memeluk Sarah erat-erat. Mama! Isaknya di bahu Sarah. Ma, maafkan aku. Maafkan aku. Sarah memeluk putranya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Aroma tubuh Andi, kehangatan pelukannya, semuanya terasa nyata. Ia mencium puncak kepala Andi,
Air mata kelegaan dan kebahagiaan mengalir di pipinya. Rasa marah dan sakit hati yang sempat ia rasakan seolah lenyap begitu saja, tergantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Anaknya kembali. Nah, ya Tuhan. Nah. Sarah hanya bisa berulang kali mengucapkan kata itu, memeluk Andi lebih erat. Ia membawa Andi masuk, menutup pintu, dan berlutut di lantai, memeluk putranya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Andi menceritakan semuanya, isakannya sesekali menyela ceritanya. Ia menceritakan bagaimana Maya benar-benar membencinya, bagaimana Bram mengabaikannya, dan bagaimana ia mendengar percakapan yang menghancurkan hatinya. Ia menceritakan rasa kesepiannya, penyesalannya, dan betapa ia merindukan Sarah. Sarah mendengarkan dengan hati hancur, namun juga dengan kelegaan yang tak terkira. Ia tidak menyela, hanya terus memeluk Andi, mengusap punggungnya, membiarkan putranya mengeluarkan semua beban di hatinya. Setelah Andi selesai bercerita, Sarah menatap mata putranya. Ada kesedihan yang mendalam, namun juga ada ketulusan yang luar biasa di sana. Mama tahu kamu pasti bingung, Nak, kata Sarah lembut. Tapi, Mama tidak akan pernah meninggalkanmu. Mama akan selalu ada untukmu. Andi mendongak, matanya yang basah menatap Sarah. Mama tidak marah padaku. Sarah menggeleng. Bagaimana Mama bisa marah padamu? Nak, Mama sangat merindukanmu. Mama sangat mencintaimu. Ia memeluk Andi lagi, lebih erat dari sebelumnya. Di pagi itu, di apartemen kecil yang sederhana, Andi menemukan kembali apa yang selama ini ia cari. Rumah, cinta yang tulus, dan pengakuan yang sesungguhnya. Ia mungkin telah membuat kesalahan besar, namun ibunya, dengan hati yang lapang, telah membuka pintu untuknya, memberinya kesempatan kedua. Itu adalah jalan pulang yang panjang dan penuh air mata. Namun Andi tahu, ia akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Kepulangan Andi ke pelukan Sarah menjadi awal dari fase penyembuhan yang panjang dan mendalam bagi keduanya. Apartemen kecil mereka, yang sempat terasa hampa, kini kembali dipenuhi kehangatan dan suara tawa. Sarah, dengan hati yang lapang, tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan atau kekecewaan atas pilihan Andi sebelumnya. Ia tahu, putranya telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Fokus utamanya adalah memastikan Andi merasa aman, dicintai, dan diakui sepenuhnya. Malam pertama Andi kembali, Sarah memeluknya erat semalaman. Sesekali terbangun untuk memastikan Andi benar-benar ada di sampingnya. Ia menyiapkan makanan kesukaan Andi, bubur ayam hangat dengan irisan cakwe, persis seperti yang dulu selalu ia buat saat Andi sakit. Aroma harum itu memenuhi dapur, mengembalikan kenangan manis yang sempat terkubur. Andi makan dengan lahap, merasakan kehangatan yang jauh lebih tulus daripada hidangan mewah di rumah Bram dan Maya. Mama, aku minta maaf, ucap Andi lirih suatu sore, saat mereka duduk berdampingan di sofa reyot. Ia menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu aku sudah menyakiti Mama. Sarah tersenyum lembut, mengusap rambut Andi. Sudah, Nak, tidak ada yang perlu dimaafkan. Mama tahu kamu masih kecil, dan kamu hanya ingin merasakan apa yang tidak pernah kamu miliki. Mama tidak marah sama sekali. Yang penting, sekarang kamu sudah kembali. Sarah memeluk Andi erat, menunjukkan bahwa pengampunan itu tulus, tanpa syarat. Proses penyembuhan itu tidak hanya sebatas kata-kata. Sarah dengan sabar mendengarkan setiap cerita Andi tentang pengalamannya di rumah Bram dan Maya, tentang kekecewaan dan rasa sakit yang ia alami. Ia tidak menghakimi, hanya menawarkan dukungan dan pengertian. Sarah mengajarkan Andi tentang kekuatan pengampunan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Setiap orang bisa berbuat salah. Nah, yang penting, kita mau belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik, Sarah menasihati. Andi mulai membantu Sarah di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia membantu mencuci piring, menyapu, atau bahkan membantu Sarah mengemas pesanan kue. Setiap kali ia melakukan hal itu, ia merasakan kepuasan yang berbeda. Ia belajar menghargai setiap tetes keringat ibunya, setiap pengorbanan yang Sarah lakukan untuknya. Andi menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada pada kebersamaan dan kerjasama, bukan pada kemewahan yang hanya bisa dinikmati sendirian. Mereka mulai membangun kembali rutinitas mereka yang sederhana namun penuh cinta.
Sarah kembali mengantar dan menjemput Andi dari sekolah lamanya. Teman-teman lama Andi menyambutnya dengan gembira, tanpa menanyakan apapun tentang kepergiannya. Mereka langsung menerima Andi kembali sebagai bagian dari kelompok mereka. Andi menyadari, persahabatan sejati tidak mengenal status atau kekayaan. Andi juga kembali belajar dengan giat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara ia bisa membalas kebaikan ibunya adalah dengan menjadi anak yang berbakti dan meraih cita-citanya. Ia sering bertanya kepada Sarah tentang pelajaran yang tidak ia pahami, dan Sarah dengan sabar menjelaskannya. Mereka menghabiskan malam-malam dengan membaca buku bersama, bercanda, dan bertukar cerita. Ada ikatan yang lebih kuat yang terbentuk di antara mereka. Ikatan yang ditempa oleh badai dan kini menjadi semakin kokoh. Sarah sendiri merasakan kekuatan yang luar biasa setelah Andi kembali. Ia menyadari bahwa ia mampu menghadapi badai apapun demi anaknya. Ia tidak lagi menyimpan dendam kepada Bram dan Maya. Peristiwa yang terjadi, meskipun menyakitkan, telah membuat ia dan Andi menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam sederhana di meja makan kecil, Andi menatap Sarah. "Ma, aku janji tidak akan pernah meninggalkan Mama lagi," katanya dengan suara tulus. Sarah tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Mama percaya padamu, Nak. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi." Ia menggenggam tangan Andi erat, merasakan kehangatan yang tak terhingga. Mereka mungkin tidak memiliki kemewahan, tetapi mereka memiliki cinta, pengampunan, dan keluarga yang utuh. Itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Luka-luka masa lalu perlahan sembuh, digantikan oleh harapan dan kekuatan baru yang tumbuh dari dalam diri mereka. Hari-hari bergulir, bulan berganti, dan tahun-tahun berlalu. Kehidupan Sarah dan Andi telah menemukan kembali ritmenya, namun kini dengan fondasi yang jauh lebih kokoh dan makna yang lebih mendalam. Mereka mungkin tidak kaya secara materi, tetapi jiwa mereka kaya akan cinta, pengertian, dan kebahagiaan sejati. Apartemen kecil mereka tetap menjadi rumah yang hangat, tempat di mana tawariang Andi sering terdengar dan aroma masakan Sarah selalu tercium. Andi tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, rendah hati, dan penuh empati. Pengalamannya di masa lalu telah membentuk karakternya, menjadikannya pribadi yang tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Ia sangat menghargai setiap keringat ibunya dan selalu berusaha meringankan beban Sarah. Setelah lulus dari sekolah menengah dengan nilai yang sangat memuaskan, Andi mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama, jurusan teknik dirgantara, sesuai dengan cita-citanya menjadi astronot. Sarah menangis bangga saat mengantar Andi ke asrama mahasiswa. Ini adalah buah dari perjuangan mereka berdua. Selama kuliah, Andi sering menelepon ibunya, menceritakan setiap kemajuan dan tantangan yang ia hadapi. Setiap kali pulang ke rumah, ia selalu membawa hadiah kecil untuk Sarah, sekadar camilan kesukaan atau bunga yang ia petik sendiri. Ia juga sering mengajak Sarah makan di tempat makan favorit mereka yang sederhana, mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Ikatan batin antara ibu dan anak ini semakin kuat seiring berjalannya waktu, tak tergoyahkan oleh ujian apapun. Bagaimana dengan Bram dan Maya? Nasib mereka berbanding terbalik. Setelah kepergian Andi, rumah tangga mereka mulai retak. Tanpa kehadiran Andi sebagai proyek yang menyatukan mereka, perselisihan antara Bram dan Maya semakin menjadi-jadi. Maya, yang terbiasa hidup foya-foya, mulai menuntut lebih banyak harta dari Bram. Sementara Bram, yang terbebani dengan masalah bisnis dan merasa semakin kesepian, tidak sanggup lagi memenuhi tuntutan Maya. Bisnis Bram yang tadinya sukses, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena fokusnya yang terpecah dan gaya hidup boros mereka. Berita tentang perceraian Bram dan Maya akhirnya sampai ke telinga Sarah melalui teman-teman lama. Maya dilaporkan meninggalkan Bram setelah semua asetnya habis. Bram kemudian hidup sendiri, dengan bisnis yang merugi dan dihantui rasa penyesalan. Ia sesekali mencoba menghubungi Andi, namun Andi hanya menjawab seperlunya, tanpa ada lagi binar di matanya. Andi telah memaafkan Bram, namun ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membangun kembali ikatan yang telah hancur. Ia tidak menyimpan dendam, hanya memilih untuk fokus pada masa depan bersama ibunya. Suatu hari, saat Andi sudah menyelesaikan kuliahnya dan mulai bekerja di sebuah perusahaan kedirgantaraan, ia membawa Sarah ke sebuah tempat yang sudah lama ia janjikan.
Itu bukan bulan, tapi sebuah bukit tinggi di pinggir kota, tempat mereka bisa melihat bintang-bintang dengan sangat jelas. Andi membentangkan selimut, dan mereka berdua berbaring, menatap langit malam yang bertaburan cahaya. Mama, dulu aku pernah bilang mau ajak Mama ke bulan, kan? Kata Andi sambil tersenyum, teringat janji masa kecilnya. Sarah tersenyum, menggenggam tangan Andi. Iya, Nak. Mama ingat. Mungkin kita belum bisa ke bulan, Ma, lanjut Andi. Tapi, Mama adalah bintang paling terang di hidupku. Mama sudah menuntun aku kembali ke jalan yang benar. Mama adalah rumahku. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Sarah. Ia memeluk Andi erat-erat. Perjalanan hidup mereka memang penuh liku, dengan air mata dan rasa sakit. Namun, dari semua itu, mereka telah menemukan cahaya baru. Cahaya yang bersumber dari ketulusan hati, pengorbanan tanpa pamrih, dan kekuatan cinta seorang ibu yang tak terbatas. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan yang fana, tetapi tentang ikatan batin yang kuat, keberanian untuk memaafkan, dan kesetiaan pada keluarga. Sarah dan Andi, dua jiwa yang pernah terpisah, kini bersatu kembali, melangkah menuju masa depan yang cerah, penuh harapan, dan cinta yang tak akan pernah pudar. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dan keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia ini.